Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Doa itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena ada banyak hal di dunia ini yang itu adalah kehendak Allah. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan sendiri kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pertemuan kita ini, ya, sekalipun kita bertatap muka dengan virtual, tidak mengurangi intensitas belajar kita dalam rangka mencari thalabul ilmi. Untuk itu, saya meminta bantuan dari Ananda Imam. Nah, Ananda Imam, tolong dipimpin teman-temannya berdoa ya. Siapa? Mari teman-teman kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Dengan hitungan ketiga, nggih. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Imam. Baik, anak-anakku, selanjutnya Pak Yudi ingin mengabsen kelas ya. Apakah semuanya hadir? Hadir Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua kelihatannya ya. Pak Yudi lihat di ini semakin indah semua. Alhamdulillah. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tadi berangkat sudah mandi semua ya? Belum, Pak. Ya, harus dibiasakan mandi terlebih dahulu ya, untuk kesehatan badan juga untuk kebersihan juga agar wangi ya. Baik, anak-anakku, selanjutnya saya meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin membaca Pancasila. Nah, nanti satu teman itu memimpin, yang lain mengikuti. Tolong. Bagaimana? Ananda Masud? Saya yang mimpin saya. Oh ya. Silakan. Terima kasih Ananda Masud. Silakan dipimpin teman-temannya mengucapkan Pancasila. Teman-teman, mari kita membaca Pancasila bersama ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Pak. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Pak. Terima kasih Ananda Masud. Anak-anakku, Pancasila itu kalian tahu bahwa semua kegiatan-kegiatan kita sehari-hari bisa dikaitkan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Ya. Nah, nanti untuk pengaitan-pengaitan itu akan kita bahas di materi yang akan datang. Untuk hari ini, ya, kita akan mempelajari tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Pak Yudi mau tanya, kira-kira sudah tampak di virtual kalian materinya? Sudah, Pak. Baik.
Baik. Anak-anak, di materi terdahulu di tema 2 kita belajar tentang tema selalu berhemat energi. Ya, masih ingat jenis-jenis energi ada apa saja? Ada yang dapat Energi surya. ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, ya betul. Di dalam tema itu, pada intinya kita diberikan cara-cara bagaimana menghemat energi agar energi itu bisa bermanfaat lebih luas. Nah, di pembelajaran ini, di tema 1 ini, kaitannya dengan pembelajaran lalu adalah kalau dulu adalah bagaimana menghemat, memanfaati. Pembelajaran ini adalah bagaimana kita menjaga, kemudian memanfaatkannya. Nah, di pembelajaran 1 ini nanti kita akan belajar tentang wawancara, kemudian masalah-masalah keseimbangan lingkungan, dan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajarannya pertama adalah dengan menonton video nanti, siswa diharap mampu merancang daftar pertanyaan menggunakan kata tanya adisimba. Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian dilanjut dengan diskusi pemecahan masalah, nanti kalian mampu menganalisis masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir kemudian, dengan mengamati gambar yang nanti Pak Yudi berikan, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatannya terhadap sumber daya alam tersebut. Sudah siap anak-anak? Siap. Nah, suaranya kok semakin, nah ini, coba sekali lagi, sudah siap anak? Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, baik, kita ke pembelajaran pertama, materinya adalah wawancara. Nah, anak-anak, wawancara itu adalah merupakan kegiatan tanya jawab dengan seorang yang disebut dengan narasumber untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Ketika kita ingin tahu informasi, biasanya kita bertanya. Nah, kalau pertanyaan itu lebih dari 1 atau beberapa pertanyaan, maka itu bisa disebut dengan wawancara. Tapi wawancara sendiri itu alangkah baiknya dengan menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, wawancara itu sendiri ada 2 hal yang harus dipenuhi. Pertama, ada pewawancara. Yang kedua, ada narasumber yang diwawancarai untuk dimintai informasi. Untuk melengkapi materi tersebut, anak-anak, Pak Yudi akan putarkan sebuah video, yang video itu tentang proses padi. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Udah. Kita berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Beras itu berasal dari padi. Tahu ya, nasi itu dan beras itu berasal dari padi. Kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi. Mainan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar adik-adik. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang padi ya. Nah, untuk tahu lebih dalam
tentang padi, kemudian tentang pemanfaatan padi, bagaimana padi tumbuh menjadi kemudian beras, apakah bagaimana prosesnya. Kira-kira kalau sampean jadi seorang pewawancara, narasumber yang tepat untuk diwawancarai siapa? Petani. Petani, Pak. Petani. Yang tepat adalah seorang petani. Baik, anak-anak. Selanjutnya, Pak Yudi ingin bentuk kelompok, ya. Kelompoknya berdasarkan nama saja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 Eti, Bu Eti, Pak Imam dan Pak Hatihin. Kemudian kelompok 2 ada Bu Sekemi, Pak Masud, Bu Jamila dan Bu Nur Saida. Nur Saida kok enggak ada suaranya? Kemana Nur Saida nih? Jangan-jangan ngantuk. Nur Saida? Adiknya nangis. Oh ya. Baik, yang lain tetap konsentrasi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Sekarang langsung ditata, disetting tempatnya, kita bentuk 2 kelompok. Kemudian Pak Yudi akan bagikan LKPD seperti yang sudah Pak Yudi share di kolom virtual tadi. Kemudian kegiatan pertama kita adalah menulis daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, narasumbernya adalah seorang petani. Kira-kira ketika nanti sampean atau kalian mewawancari Bapak petani, apa yang ingin kalian tanyakan? Nah, tadi Pak Yudi sudah memberikan sedikit referensi dalam video bahwa ternyata bangsa kita Indonesia ini sangat bergantung pada padi. Karena termasuk salah satu makanan pokok penduduk Indonesia. Silakan Pak Yudi beri waktu sekitar 10 menit ya. Silakan. Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Nah, salah satu yang menjadi keresahan kita adalah ahli fungsi lahan, ya. Yang awalnya lahan itu ditanami padi, menghasilkan beras untuk makanan pokok penduduk Indonesia, kemudian dialihfungsikan menjadi gudang, menjadi gedung. Ya. Ini kira-kira berdampak tidak dengan lingkungan? Ayo, suaranya mana? Berdampak tidak? Ya, Pak. Berdampak. Berdampak. Oke. Selain lahan padi, beberapa alam kita yang kemudian entah itu karena faktor kegiatan manusia atau kegiatan alamiah, itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan karena alamnya rusak. Salah satu yang faktor manusia seperti membakar hutan, ya, membakar hutan, kemudian setelah itu dialihfungsikan menjadi pertanian kelapa sawit atau sebagainya. Kemudian ketika mengambil ikan menggunakan bom yang dilarang atau pukat harimau yang merusak ekosistem sehingga bibit-bibit ikan mati. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang menjadi sebab-sebab rusaknya atau ketidakseimbangannya lingkungan. Nah, itu kita bisa bagi menjadi 2 karena faktor manusia dan juga faktor alam ya, jelas seperti tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Faktor manusia membuang sampah tidak pada tempatnya, ya, secara besar-besaran, menebang pohon tanpa tebang pilih dan seterusnya. Nah, yang Pak dijelaskan tadi anak-anak, silahkan sampean aplikasikan di LKPD kegiatan 2. Nah, di situ nanti kalian akan menganalisis masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Nanti Pak Yudi sudah kirimkan beberapa gambar, nanti silakan dikelompokkan di gambar itu mana yang faktor alam, mana yang faktor manusia. Sampai sini paham ya? Paham? Paham, Pak. Paham. Pak Yudi beri waktu 10 menit untuk mengerjakan kegiatan 2 ya. Silakan dikerjakan di LKPD. Baik, jadi lingkungan sekitar kita itu adalah merupakan sumber daya alam ya. Anak-anak, kalau kita bisa memanfaatkan, maka lingkungan kita bisa menjadi sumber daya alam yang menghasilkan sesuatu. Ya, kita tahu bahwa bangsa kita ini dijuluki sebagai tanah
surga. Ya, dikatakan bahwa tongkat dan batu saja bisa jadi tanaman. Kita mulai dari dataran pantai. Karena pantai itu berbatasan langsung dengan laut, maka secara umum biasanya dimanfaatkan untuk mencari ikan atau nelayan. Bisa juga budidaya ikan, rumput laut. Nah, bisa juga pertanian garam. Itu di sekitar pantai. Bisa juga menjadi pelabuhan. Mata pencarian di sekitar pantai biasanya nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Kemudian di dataran rendah, di daerah sekitar kita ini ya, pasti sering kita lihat adalah petani. Ya, padi yang tadi Pak Idi sampaikan. Kemudian petani tebu. Kemudian bisa kelapa sawit, rata-rata petani, peternak, dan pegawai-pegawai di perusahaan. Kemudian di dataran tinggi rata-rata karena memang iklimnya iklim yang sejuk, dingin, biasanya dibuat perkebunan, perkebunan teh, peternakan, dan tempat rekreasi. Mata pencarian di dataran tinggi seperti yang disampaikan tadi. Kemudian tugas terakhirnya adalah masih di LKPD. Silahkan menganalisis sumber daya alam sekitar kalian dan pemanfaatannya. Baik, sudah ya? Nah, baik. Untuk kelompok yang pertama, tolong Ananda Imam mempresentasikan kegiatan pertama tadi. Kira-kira sudah menemukan berapa daftar pertanyaan untuk wawancara? Sebutkan 2 saja, enggak apa-apa. Oh iya Pak, ini Pak pertanyaannya. Berapa lama Bapak menjadi petani? Nah, terus? Kemudian bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi petani? Iya, Ya, itu aja, terima Pak, kasih. contohnya. Kemudian silakan ditanggapi kelompok kedua. Barangkali Ananda Nur Saidah bisa menanggapi. Apakah jawabannya identik atau berbeda? Atau ingin menambahi daftar pertanyaan wawancara? Hampir sama, Pak. Oh, hampir sama. Baik, berarti kita lanjut ke kegiatan keduanya. Ananda Hatihin, kira-kira sudah menemukan, sebutkan 1 atau 2 faktor alam yang bisa mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan. Apa misalnya? Halo, Natihin. Nah, misalnya bencana alam ya. Apa spesifiknya misalnya, Nak? Gunung meletus. Gunung meletus, iya, pinter, terima kasih. Kemudian pembanding kelompok berikutnya, Ananda Sukemi, apakah jawabannya sama atau berbeda? Ada jawaban lain, Pak. Ya, monggo silakan. Untuk faktor alam bisa berupa banjir sama gempa bumi. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih Ananda Sukemi. Baik, kemudian kegiatan 3 tentang menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ini saya minta Ananda Masud. Kira-kira Pak, ojo aku Pak kok. Loh, kok aja aku? Ya enggak apa-apa. Kok lihat Saya aja Pak. Pak, nggak apa-apa Pak, saya aja Pak. Oh, silakan Pak Imam Hanafi. Terima kasih, Nak. Ya, silakan. Apa, Nak? Kalau di dataran rendah yaitu petani. Ya. Kemudian di dataran tinggi itu ada perkebunan, daerah pantai yaitu nelayan. Kemudian ada peternak di dataran rendah, dataran tingginya peternakan, di daerah pantainya budidaya ikan, Mbak. Dan yang ketiga di dataran rendah pegawai, kemudian dataran tingginya ada dibuat pariwisata, untuk daerah pantainya nanti petani garam, Mbak. Terima kasih atas jawabannya Ananda Imam Hanafi. Baik, untuk penyemangat kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah antusias mengikuti pembelajaran. Baik, anak-anak, selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD, pembelajaran besok ya, yang berikutnya adalah kita akan ke pembelajaran 2, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, kemudian membuat karya kolase. Apa kolase itu, ada yang tahu? Yaitu teknik membuat kerajinan dengan cara menempel. Nempel, Pak.
Ya, cerdas sekali. Selanjutnya, mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? 1. Menulis daftar pertanyaan wawancara, Pak. Ya, bagus. Yang kedua apa? Dalam masalah keseimbangan lingkungan. Ya, cakep. Yang ketiga apa? Sumber daya alam di lingkungan sekitar dan manfaatannya, Pak. Alhamdulillah. Paham semua ya? Oke. Paham, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya sebagai tindak lanjut nanti kalian kerjakan tugas yang sudah Pak Yudi kirimkan melalui grup ya. Kemudian nanti dikerjakan, boleh minta bantuan orang tua, boleh minta bimbingan. Kalau memang tidak jelas bisa wapri Pak Yudi ya melalui WA-nya orang tua masing-masing. Setelah selesai nanti silakan difoto, barangkali di setting yang bagus agar terbaca, kemudian kirim ke Pak Yudi via WA. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya sebagai penutup kita tutup dengan doa. Mohon untuk Ananda Eti memimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum. Enggak apa-apa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa setelah pelajaran ini. Semoga pelajaran ini semua bermanfaat ya. Ya. 1, 2, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ananda Esti sudah memimpin teman-temannya berdoa. Anak-anakku sebelum pulang, Pak Yudi ingatkan lagi, sekali lagi jaga kesehatan. Karena hari-hari kita ini akan menemui banyak ujian-ujian ya, karena sebentar lagi akan ada UTS dan sebagainya. Dan jangan lupa satu lagi, Ujian tidur siang ya. Karena nanti kalau kalian dewasa, kalian akan tahu bahwa tidur siang itu adalah nikmat yang luar biasa, yang beberapa hari ini mungkin tidak kita temui ya. Jadi anak-anakku, jaga kesehatan, tetap semangat dan belajar, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.